Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada. Jadi ada pertanyaan yang sangat banyak juga yang dipertanyakan oleh ikhwan-ikhwan lainnya, baik dari dalam maupun luar. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa sebenarnya tujuan khalwat? Kemudian ketika kita menemui diri sejati, apakah itu adalah puncak khalwat? Nah, di sini diri sejati yang mana dulu? Kalau diri sejati memang itu Ahmad, diri batin itu sendiri, rupanya sama dengan kita. Inilah yang biasa dibangga-banggakan ataupun sangat dikagumi ya, ataupun sangat diluar biasakan bagi pelaku-pelaku pejalan spiritual atau salik-salik yang sampai kepada tahap menemukan diri kembarannya sendiri. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itulah sebelum berkhalwat, sebelum mengetahui khalwat, sebelum praktek khalwat atau praktek meditasi atau tafakkur atau apakah namanya, itu perlu mengetahui dulu teori-teori. Kemudian perlu mengetahui alamat yang akan dituju. Alamatnya mana? Kemudian apa yang dituju? Nah, di sini ditekankan, di jalur Nur Muhammad ini ditekankan, niatnya itu ilahi anta maksudi. Artinya hanya zat yang dimaksud, hanya zat yang dituju. Selain daripada zat, itu bukan yang dituju. Nah, sebelum memulai praktek, teori wajib. Teori dulu, baru praktek. Kalau praktek saja, langsung jalan begitu saja, langsung dilaksanakan begitu saja, tanpa tahu tujuannya, alamatnya yang pas begitu, maka itu seperti orang yang berjalan tanpa arah, tidak tahu tujuannya kemana. Iya. Atau seperti orang yang menembak, tapi dia tidak tahu sasarannya kemana, makanya berliku-liku, entah sampai atau tidaknya. Nah, disitulah perjalanan-perjalanan. Jadi teori dulu, harus paham dulu yang mana yang dituju. Zat itu yang mana, alamatnya kemana, terus melalui apa, pakai apa kita ke sana. Nah, begitu kan. Nah, setelah mengetahui, oh ini yang saya tuju, yang bernama Allah, oh untuk bertemu Allah, untuk menyaksikan Allah, untuk sampai kepada Allah, melalui kendaraan apa, melalui metode apa. Nah, macam-macam metode. Yang pastinya semua metode-metode di dalam semua perahu yang bernama Naksabandi, perahu yang bernama Sammania, perahu yang bernama Khalwatiyah, semua toriko-toriko itu berjalan di lautan hakikat untuk mencapai tujuan yang aslinya. Semua tujuan aslinya pasti puncaknya ke Nur Muhammad. Lalu Nur Muhammad ini adalah wasilah untuk menuju kepada Allah. Semua ke situ. Semua toriko itu untuk mencapai lautan hakikat Nur Muhammad. Baru Nur Muhammad itulah yang membawa si jiwa-jiwa orang-orang itu untuk kembali kepada Sang Maha Suci. Begitu perjalanannya. Nah, kalau sudah ditahu, kendaraannya sudah ditahu, baru praktek. Nah, ketika di dalam perjalanan mengendarai siapa sopirnya? Jibril. Jadi sopirnya Jibril. Nah, ketika dalam kendaraan mengendarai itu, di situ kita kadang kosong, kadang tiba-tiba ada cahaya, kadang tiba-tiba ada suara dan sebagainya. Nah, kalau orang yang berpegang teguh dengan tujuan ilahi anta maksudi, maka dia tidak akan menggema, maka dia tidak akan heboh pada dirinya, dia tidak akan wow, dia biasa saja menyaksikan itu. Artinya yang dituju ini jelas ya. Yang dituju sangat jelas, zat yang bernama Allah. Jadi sebelum berjalan sudah tahu, sudah kenal betul itu Allah Ta'ala yang mana, dengan berpegang teguh. Nah, hadirin semula kan, di sini apakah kita ketika
bertemu dengan guru sejati atau diri sejati itu, nah, Ahmad Rasulullah itu yang berbentuk, ya, apakah itu yang puncak terakhir? Nah, itu tidak menjadi patokan, karena itu masih sifat. Itu adalah tauhidus sifat. Kemudian ketika menyaksikan itu pun dalam bentuk yang berbentuk di depan mata, yang aslinya itu yang memandang, bukan yang dipandang sebenarnya. Nah, itu kata guru-guru kita dan para wali-wali Allah sebagiannya. Jadi jangan berhenti di situ, teruskan lagi perjalanan. Karena rupa-rupa yang lainnya, rupa-rupa yang mirip diri kita itu ada berapa? Jin korin mirip sama kita, malaikat mirip sama kita, 4 Jibril, Mikail, Israel, Israfil mirip dengan kita. Sukma sejati itulah yang bernama Nur Muhammad atau Ruh Idofi, Ahmad itulah mirip dengan kita. Bahkan setan, iblis bisa memirip dengan kita. Iblis di sini maksudnya pikiran kita, pikiran kesetanan kita, pikiran nafsu anania kita. Nafs itu yang mengaku-mengaku. Nah, itulah yang menghalangi semuanya. Nah, sementara yang dituju sangat-sangat jelas, sangat-sangat jelas. Yang dituju bukan sesuatu. Allah itu bukan sesuatu. Yang dituju itu bukan sesuatu. Berarti harus pulang kepada yang bukan sesuatu. Kalau yang rupa-rupa berbentuk itu sesuatu tidak? Sesuatu. Kalau ruhani sesuatu tidak? Sesuatu. Makanya bukan Allah. Sesuatu. Segala sesuatu itu baharu, diciptakan atau ditajallikan. Bahasanya ditajallikan, bukan yang aslinya. Tuh. Jadi yang digapai ini, yang akan diterbangkan si jiwa ini kepada wasilahnya dulu, ke Ahmad, ke Nur Muhammad. Baru Nur Muhammad ini yang bertemu dengan Allah itu. Nah, Nur Muhammad ini apa? Ruh, rasa. Rasa ini yang akan terbang menuju ke alam tak terbatas. Alam ahadiyah, alam kesunyian, alam ketenangan. Apalagi istilahnya banyak. Alam kenyataan. Alam kenyataan yang belum tampak. Macam-macam istilahnya. Alam maha suci, alam keheningan. Maka rasa ini yang harus terbang, melebur, meleburkan rasanya kepada rasa yang tiada berasa, yaitu kesadaran. Sehingga bertemu kesadaran itu, masuklah di situ, leburlah di situ, yang ada hanya kesadaran ilahiyah semata-mata, hingga timbullah pencerahan di situ. Nah, ini yang dituju. Makanya ilahi anta maksudi, sudah jelas engkau zat yang kumaksud, zat yang kumaksud. Zat itu tidak berupa sesuatu. Nah, sehingga ketika sudah dilatih seperti ini, melebur terus sampai, ya, melebur ke situ dalam keheningan, kesunyian, kehampaan, kenyataan yang ada itu, yang paling ada, yang paling senyata-nyatanya, maka disitulah yang disebut fana, bagaikan besi yang melebur kepada api yang sangat luas tak terbatas. Maka begitu. Jadi tujuannya dari musyahadah kepada fana. Tentu jalannya melalui rasa, melalui Rasulullah, melalui ruh. Lewat apa? Lewat apa kalau tidak melalui ruh? Bilang saya tidak, mas, saya langsung mata ini memandang maharuang. Ya, mata itu tidak bisa melihat. Bola mata itu yang melihat itu ruh, bukan mata. Yang melihat itu rasa, yang mendengar itu rasa. Rasa. Yang berkehendak itu rasa, yang tahu itu rasa. Ruh. Cuma kalau sudah sampai di rasa, lepaskan rasa itu melebur ke kesadaran. Artinya rasa yang tiada berasa itulah rasa Allah, kesadaran ilahi. Disinilah orang ketika meleburkan jiwanya kepada kesadaran ilahiyah, disitulah nanti akan terbuka al-futuhat al-asroriyah,
terbuka, tersingkap hijab rahasia-rahasia ilahiyah. Nah, sehingga dengan begitu, ketika setelah melaksanakan pelajaran khalwat itu, dia khalwat secara bersunyi-sunyi, tujuannya adalah untuk meleburkan terus-terus dirinya kepada Maha Suci, latihan. Kemudian di situ tazkiyatun nafs, sehingga dia belajar di situ dalam keadaan sunyi, tanpa siapa-siapa di sampingnya kecuali dia. Nah, ini adalah pembelajaran supaya bisa mempertahankan nanti kesadaran yang ada pada khalwat secara di keramaian-keramaian itu. Mampu mempertahankan kesadaran itu. Bukan dia yang mampu, tapi dimampukan. Allah yang mampu. Karena dia telah diperjalankan Allah untuk senantiasa berkhalwat secara sunyi-sunyi. Dan tidak ada para nabi, para rasul tidak berkhalwat. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW, sunnah yang paling dibuat pertama itu adalah khalwat sebelum mendirikan sholat. Khalwat dulu. Khalwat dulu. Mendirikan sholat setelah 13 tahun hijrah. Itu. Jadi bukan Nabi Muhammad SAW masuk ke Gua Hira untuk mencari Tuhan. Bukan. Beliau dari sejak dininya sudah mengenal Tuhan itu sendiri. Sudah mengenal Allah Ta'ala. Bahkan beliau sudah sampai tahap bakobillah di situ. Fana ke bakobillah sudah. Cuma ini rahasia para nabi, para rasul, tidak boleh dizahirkan kecuali waktunya tiba. Nabi sudah fana di situ. Jadi waktu ketika khalwat itu sebagai ibrah, pelajaran bagi kita, bahwa untuk menemukan Allah, untuk mengenal Allah, telusuri selami dirimu, diri yang Muhammad itu. Dari diri jasmani kau tenggelamkan, kau menyebur, kamu menyelam, merasakan, bertemu dengan ruhanimu sendiri. Ruh, rasa, bukan berbentuk rupa. Rasa itu, ruh itu ketika dimasukkan, ia memang rupanya seperti ini. Tapi ruh suci itu tidak berupa. Tidak berupa. Dia ada di luar, ada di dalam, bagaikan ikan di tengah lautan. Nah, itulah yang mau dirasakan ruh suci itu, disadari itu, zat mutlak itu. Nah, itu Muhammad awal namanya. Muhammad awal. Inilah nur ilahi. Nur ilahi. Muhammad awal itu nur ilahi. Muhammad akhir nur Ahmad. Muhammad batin nur Muhammad. Muhammad dohir nur insan. Kalau mau dibagi begitu pembagiannya. Tapi kalau mau disingkat, ya Nurullah Nur Muhammad, atau Nurullah Nur Ahmad Nur Muhammad. Simple, jangan terlalu ribet. Itu kalau jalurnya di sini. Kalau jalurnya orang, setiap itu beda-beda. Semua jalur-jalur yang ada, semua metode-metode ada, apapun metodenya, itu untuk meleburkan diri, peleburan, untuk peleburan kepada yang bukan sesuatu. Di sini orang banyak terjebak. Datanglah rupa ini, datanglah rupa itu, datanglah ini itu dan sebagainya. Makanya di sini ada dikatakan nafi isbat. Nafikan semua, ludahi semua, baru isbatkan kepada yang bukan sesuatu. Ketika dia bercahaya, berbentuk, berupa, itu berarti sesuatu. Jadi tujuan khalwat itu banyak. Ada khalwat yang ingin sakti, ada khalwat yang ingin mencari karomah, ingin bertemu wali. Sekalian kalau khalwat ingin bertemu wali, bilang niatnya khalwat untuk bertemu wali. Jangan khalwat niatnya ilahi anta maksudi, ujung-ujungnya ketemu wali. Ketemu ini bukan wali, iblis. Niatnya tergantung niat dari awal itu apa. Apalagi macam-macam kita gampang tergoda. Nah, di kitab Anak Lolo diceritakan di situ, bab Anak Lolo diceritakan bahwa sesuatu yang masih bisa didengar telinga, masih terlihat dengan mata kasar ataupun mata halus, ataupun bisikan hati di dalam dada, apalagi pikiran, itu masih bisa rawan 99% diserupakan iblis. Bahkan suara.
Makanya suara sir Rabbani Allah Ta'ala itu tidak berhuruf, tidak bersuara. Kalau sudah tajalli bersuara sudah. Nah, tajalli ke nurani, tajalli ke sanubari, baru tajalli kepada pikiran. Dari kesadaran itu tajalli ke rasa, rasa kepada perasaan, perasaan kepada pikiran, tajalli ke situ. Tapi kalau mau kesadaran murni, itu tidak berhuruf, tidak bersuara, Pak. Itulah wahyu yang ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terima, langsung, tidak berhuruf, tidak bersuara, namun mampu diterjemahkan oleh baginda Nabi melalui Jibril. Nah, jadi begitu hadirin semulakan. Jadi perlu kita, niat ini yang paling penting. Niatnya pun bukan kita di situ yang berniat. Jadi sebelum berkhalwat, tahu dulu teorinya, apa yang sampai kepada Allah, apa yang harusnya sampai kepada Allah. Berarti Muhammad itulah wasilah, pintu. Nur Muhammad, Sayyidina Muhammad Rasulullah itu pintu. Jadi jadikan dulu, leburkan dulu diri kepada Muhammad. Baru Nur Muhammad itu yang mi'raj. Nur Muhammad itu yang melebur kepada yang bukan sesuatu, melebur situ. Ini bahasa melebur ini bahasa saja, perumpamaan, bukan berarti kita habis dulu dihayal-hayalkan diri. Enggak. Ujung-ujungnya sadar. Kalau belum bisa melebur, belum mampu dan sebagainya, pandangi saja, sadari saja, kita ini diliputi Maha Suci. Selesai. Daripada bingung. Sadari terus di mana saja, kapan saja, sadari diliputi Maha Suci. Diliputi Maha Suci, diliputi wajah Allah, diliputi Allah Ta'ala. Maka seperti itu. Nah, itu bagaimana nanti ketika khalwat, ketika sudah mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha meliputi segala sesuatu itu, baru leburkan di situ, sadarkan, mesrakan di situ sampai betul-betul rasa kita makhluk ini melebur betul-betul menjadi kesadaran ilahiyah. Bukan menjadi Allah, tapi menjadi kesadaran ilahiyah. Nah, sampai berdirikan zat. Nah, seperti itu. Kalau kita kan pemahaman saja, masih di musyahadah. Oh iya, ini Allah. Oh iya, paham. Nah, itu level ma'rifatullah, ma'rifat awal. Jadi begitu. Ma'rifat dulu, teori dulu, baru khalwat. Ma'rifatullah itu kenali dulu yang bernama Allah itu yang mana. Seperti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu mengenali dulu Allah itu yang mana, zat yang bukan sesuatu. Baru setelah itu dari mana dapat beliau? Dari, kalau syariatnya dari tafakkur. Tafakkur dulu baru khalwat. Jadi tafakkur dulu, tafakkur ya. Bagaimana sehingga dapat yang bukan sesuatu. Baru setelah mengetahui alamatnya, barulah baginda Nabi berkhalwat di situ. Berkhalwat untuk apa? Jalan menuju kepada yang ditafakuri tadi. Yang ditafakuri baginda Nabi adalah alam semesta. Namun beliau tembus, dapat diperjalankan Allah di situ. Mengetahui bahwa di balik alam semesta ini ada asal mula kejadian. Di baliknya ini adalah Maha Suci. Paham baginda Nabi kita paham. Setelah tafakkur barulah khalwat untuk berjalan meleburkan dirinya, keakuan dirinya kepada Ahmadnya, kepada Nur Muhammad yang ada pada dirinya Rasulullah. Baru Nur Muhammad itu melebur kepada zat Allah. Terjadilah di situ makom bakobillah seterus-terusnya. Nah, baru setelah itu disuruhlah untuk berdakwah. Disuruh berdakwah. Disuruh untuk menjadi Rasul. Disuruh untuk menyampaikan semua apa yang beliau kenal tentang Allah. Dan beliau diangkat menjadi Rasulullah. Karena sudah mengenal dirinya, mengenal asal mula kejadian dirinya, maka dia Rasul. Maka beliaulah Rasul. Dan Rasul penutup secara syariat. Nabi dan Rasul penutup. Beliau, Nabi kita Muhammad SAW. Barulah setelah itu disuruh. Padahal belum ada ilmu, belum ada
belum ada disuruh sholat, belum ada hukum-hukum ini, kamu harus begini, kamu enggak. Baginda cuma punya apa? Tafakkur dengan khalwat di situ. Belum ada, belum zikir-zikir itu belum ada. Belum. Kapan adanya zikir la ilaha illallah, Allah Allah itu, hu Allah dan sebagainya, itu permulaannya daripada beliau mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Di Gua Sur, Sayyidina Abu Bakar itu ditalkin ketemu lutut dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ mulanya zikir thariqah. Tapi sebelum ke zikir thariqah la ilaha illallah, khalwat dulu, khalwat. Khalwat ini awal. Setelah khalwat barulah ada zikir. Karena beliau sudah mencapai setelah kesadaran pencerahan. Nah, disitulah dapat wahyu yang kalamnya itu la sautun wala harpun, namun diterjemahkan oleh Jibril. Nah, begitu. Jadi kalam sir la sautun wala harpun itu dari Maha Suci, tembus ke nurani, tembus ke sanubari, tembus ke paham dia. Begitu. Barulah di tat. Begitu, ya. Jadi hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita terlalu kaku dengan anti berdiam diri di gua, itu sunnah semua. Bahkan sebelum zikir la ilaha illallah, Allah Allahu Allah. Jadi zikir yang paling dasar itu zikir la sautin wala harpun. Makanya dibilang ma'rifat itu paling dasar, pondasi kekuatan umat Islam ada di ma'rifat dulu. Pondasi. Kalau tidak mengenal Allah dulu, menyaksikan Allah, tidak bisa. Sulit. Itu pondasi dasar. Jadi zikir la ilaha illallah itu buah dari khalwat semuanya. Zikir Allah itu buah dari khalwat semuanya. Buahnya di situ. Zikir hu Allah, semua itu dari khalwat semuanya. Ini kalau kita mau bilang asbabnya, ya, asbab musababnya. Jadi zikir tertinggi itu adalah la ilaha illallah. Jangan bilang zikir syariat, itu paling rendah. Wonda. Itu karena kita dunia sudah kebalik. Karena kita mengira bahwa syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat tak paling tinggi. Enggak. Ma'rifat itu dasar, pondasi yang perlu dikokohkan. Sampai Rasulullah SAW disuruh untuk 13 tahun. 13 tahun mujahadah. Cuma apa? Disuruh tafakkur. Setelah tafakkur apa? Setelah tafakkur disuruh bersyahadat. Ditunjukkan Pak oleh baginda Nabi. Ditunjukkan Allah Ta'ala langsung kepada para sahabat. Baru Nur Muhammad baru bersaksi di hadapan Rasulullah secara syariat kepada baginda. Tapi secara hakiki ditunjukkan ke dalam dirimu, ke dirimu, luar dalam itu. Dikenalkan, barulah dimesrakan caranya, dikasih tahu tata caranya khalwat. Baginda memberitahu semuanya, sahabat itu rata-rata khalwat. Tarekatnya juga sebelum ada tarekat-tarekat zikir itu adalah khalwat Nur Muhammad semua. Thariqahnya Muhammadiyah. Dan ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh para nabi-nabi terdahulu. Ini khalwat ini, duduk tenang, tafakur, entah itu mau begini kah, mau begini ke apa dan sebagainya, mau begini ke apa. Yang penting duduk tenang, duduk sila, khalwat untuk mencapai keheningan yang sempurna, untuk mencapai ketenangan itu. Itu yang awal. Jadi puncak paling tinggi itu zikir la ilaha illallah. Makanya di kitab-kitabnya ulama-ulama terdahulu begitu, termasuk Syekh Yusuf Al-Makassari, Al-Bantani, Tajul Khalwati, Tuan Tasalamaka, termasuk Syekh Abdul Rauf Singkil, Syekh Abdul Qadir Al-Gilani, dan semua rata-rata afdhalul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir. Karena itu zikir puncak sebenarnya. Kenapa ditulis syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat? Karena sudah terlanjur di masyarakat syariat yang menyebar.
Jadi duluan mana, tubuh atau nyawa? Duluan nyawa. Duluan mana, biji atau buah? Duluan biji, baru muncul batang. Setelah batang, ranting, ranting daun, baru buah. Buah ini bagaikan ini batang tubuh. Jadi puncak dia, paling terakhir dia. Nah, dasarnya itu adalah ma'rifat. Makanya tidak ada itu mengatakan awaluddin syariatullah atau awaluddin tariqatullah, awaluddin hakikatullah. Tidak ada. Cari Al-Quran, hadis, perkataan ulama atau siapa, tidak ada mengatakan awaluddin syariatullah. Tidak ada. Cari. Jadi ubah kalau diri kita, ya ubahlah pemikiran itu bahwa makrifat itu terlalu tinggi, bikin gila dan sebagainya. Jangan. Ini 13 tahun yang dikerjakan Nabi kita, baru setelah makrifat itu, setelah itu baru belajar tauhid, akidah, belajar akidah, mana makhluk, mana khalik. Makrifat dulu, kenal dulu Allah, baru bisa membedakan mana sesuatu, mana bukan sesuatu. Belajarlah sifat-sifat 20 itu. Begitu. Jadi awalu di ma'rifatullah, kenali dulu Allah, baru beragama. Baru setelah itu apa jalannya untuk mengenal Allah? Sebelum ma'rifatullah berarti ma'rifatul Rasul. Kenali Rasul pada dirimu. Rasulullah pada dirimu itu rasa. Bertubuhkanlah rasa, bertubuhkanlah ruh. Barulah ruh itu yang memandang inni wajhtu wajhiya. Kuhadapkan wajahku kepada wajahmu, wajah nur Muhammad yang ada pada diri sejatiku, kepada nurullah yang meliputi luar dan dalam. Tuh, inni wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, atau menciptakan kaji dirinya, menciptakan atau mengadakan, mentajallikan ruhani dengan jasmani. As-samawati wal ard, samawati itu adalah ruhani, wal ardi adalah jasmani, langit dan bumi. Terhampar buminya, terhampar. Alam semesta terhampar. Jadi begitu hadirin. Jadi jangan kita selalu bilang sesuatu yang baru, sesat dan sebagainya. Ini sebagai bahan ini ya, bahan renungan bagi kita. Jadi ujung-ujung daripada tujuan adalah kembali fitrah. Ya. Jadi syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat, fitrah ya. Ya. Paham aja lagi kita kata-kata yang satu itu. Paham lagi aja. Cuma kasihan orang awam nanti mendengar kalau salah sangka dan terlalu sombong jadinya kalau begitu, kayak memperolok-olok. Nah, jadi makrifat dulu, baru belajar akidah, baru thariqah, barulah penyempurnanya di syariat. Karena yang paling terakhir begitu, memang begitu, kenyataannya begitu. Nah, jadi seperti itu ya hadirin. Ingat-ingatlah pesan ilahi anta maksudi, tapi jangan juga jadi orang seperti bungul-bungul. Kita pergi naik motor tidak tahu di mana tujuannya, tidak tahu mana alamatnya yang dituju. Cuma dengar saja di peta, ilahi anta maksudi, engkau zat yang kumaksud. Atau tujuanku ke mall ini namanya. Tapi kita tidak tahu jalan petanya kemana nih, belok kanan ke belok kiri, kendaraannya kendaraan apa. Nah itu, jangan juga langsung praktek. Sami'na wa ta'na, praktek saja. Enggak, teori dulu. Teori dulu apa yang dituju nih, yang mana ini, yang mana Allah itu. Kalau dikatakan zat, ilahi anta maksudi, engkau zat yang kutuju, yang mana zatnya, terus naik apa wasilahnya, baru berjalan. Jangan macam-macam thariqah dulu, baru ke ma'rifat la ilaha illallah sampainya. Thariqah dulu baru ma'rifat. Pantasan itu banyak kasus 20 tahun berthariqah, 30 tahun berthariqah, 40 tahun, 50 tahun sampai ompong gigi, masih jalan tidak tahu, masih buta karena begitu. Tak balik.
Bukan Awaluddin Thariqatullah, Awaluddin Ma'rifatullah, dengan lantang. Ya. Jadi begitu, biar tidak tegang. Ya. Jadi begitu saudara, carilah yang bukan sesuatu, barulah berjalan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.